Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu majelis guru dimanapun berada, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, sukses dalam pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mengemukakan pendapat tentang bagaimana cara membuat RPP berbasis penelitian sederhana. Kenapa ini perlu kita lakukan, Bapak dan Ibu? Karena ada tuntutan dari penilaian akreditasi sekolah madrasah bahwa di antara kegiatan pembelajaran yang direncanakan mestilah ada mengaktifkan siswa dalam pembelajaran tersebut. Nah, salah satu kegiatan yang akan mengaktifkan siswa dalam pembelajaran adalah menyusun RPP berbasis penelitian sederhana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagaimana sebetulnya kita menyusun RPP berbasis penelitian sederhana? Ini di antara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, di tahap persiapan, tentu kita memperhatikan kompetensi dasar atau capaian pembelajaran yang kesemuanya ini sudah dikasih oleh pemerintah. Nah, dari dua hal tersebut, maka kita membuat indikatornya. Kalau seandainya kita umpamakan kompetensi dasar dan capaian pembelajaran itu adalah kepala manusia, maka indikatornya tentu ada mata, ada alis, ada hidung, ada rambut, ada telinga, yang kesemuanya itu kita sebut dengan indikator dari kepala. Maka kalau kita kiaskan kepada KD yang ada di setiap mata pembelajaran kita, maka tentu kita akan membuat bahagian-bahagiannya yang kita sebut dengan indikator. Selanjutnya, langkah kedua adalah kita merumuskan tujuan. Tujuan pembelajaran dari RPP yang kita susun, apakah untuk satu kali pertemuan, dua, dan seterusnya. Seperti apa rumusan tujuan pembelajaran itu, Bapak dan Ibu? Bagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa dalam merumuskan tujuan pembelajaran, mesti seharusnya ada A, B, C, D. Yang pertama audien, A, B-nya behavior, C-nya conditioning, D-nya degree. Ini contoh tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan mengamati video daur air, siswa dapat menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan secara tertulis. Audiennya siswa, behaviornya, pengalamannya adalah menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan, yang kondisinya adalah melalui kegiatan mengamati video daur air, sedangkan degree-nya secara tertulis. Nah, setelah kita rumuskan tujuan dengan baik, apalagi yang bisa kita lakukan, Bapak dan Ibu, yaitu kita merancang kegiatan inti pembelajaran tersebut. Kita merancang model apa yang akan kita gunakan, kemudian media apa yang bisa kita pakai, kemudian sumber belajarnya dari mana, ini tentu sudah kita rancang dalam kegiatan inti. Nah, dalam pertemuan kali ini, kita akan membicarakan tentang merancang penelitian sederhana dalam RPP kita. Kemudian yang keempat adalah dalam menyusun RPP untuk kita merencanakan penilaian. Penilaian proses dan hasil belajar
yang tujuannya untuk memperbaiki proses yang akan datang yang dilaksanakan secara sistematis. Jadi kita menilai hasil yang diperoleh itu dijadikan umpan balik atau feedback untuk memperbaiki proses pembelajaran yang akan datang. Baik Bapak dan Ibu, kita akan memfokuskan pembicaraan tentang merancang penelitian sederhana. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, tentu kita merumuskan masalah. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam merumuskan masalah adalah di antara yang bisa dilakukan, kita cantumkan kata tanya di depan KD atau indikator atau CP. Kita buat kata tanya di depan KD, indikator, atau CP. Umpamanya menjelaskan proses terjadinya hujan. Nah, ketika kita buat kata tanya di depannya, bagaimanakah proses terjadinya hujan? Maka dalam hal seperti itu kita sudah memformulasikan permasalahan sebetulnya. Sudah merumuskan masalah. Bagaimana proses terjadi hujan? Jadi dengan menambahkan kata tanya di setiap indikator, di setiap KD atau di setiap CP, itu dengan sendirinya kita sudah merumuskan masalah. Setelah kita merumuskan masalah, tentu kita mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini adalah maksudnya menghimpun informasi-informasi dari berbagai sumber terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan tadi. Misalnya pertanyaannya 5, maka dicari jawaban, informasi untuk masing-masing item-item pertanyaan itu secara detail, mendalam, dan lakukan pembahasan. Nah, dalam mencari informasi, mencari data tersebut, tentu kita merekomendasikan siswa melakukannya secara berkelompok, berkolaborasi. Dilakukan di dalam kelompok, jawaban-jawaban, fakta-fakta, data-data, prosedur-prosedur yang terkait dengan pertanyaan tersebut, lalu ditambahkan pembahasan atau komentar dari siswa-siswa kita tersebut. Nah, setelah dikumpulkan data, terkumpul semua jawaban dari rumusan masalah tadi, lalu langkah berikutnya adalah siswa-siswa kita pandu, kita ajak untuk berdiskusi dari apa yang mereka temukan. Nah, dalam kegiatan diskusi kita rencanakan juga bahwa jangan lupa tuntutan waktu berdiskusi itu adalah kemampuan anak untuk berkomunikasi secara lisan beretika. Kemampuan anak berkomunikasi secara lisan dan beretika. Bagaimana cara berdiskusi yang baik, bertanya yang baik, tetap memperhatikan etika, menjawab yang baik, tetap memperhatikan etika. Misalnya, sebelum mengajukan pertanyaan, mohon izin dulu bertanya. Kalau menjawab juga mohon izin juga menjawab. Kalau terjadi perbedaan pendapat, itu tidak biasa, tidak apa-apa gitu. Jadi kemampuan untuk berkomunikasi lisan beretika ini juga menjadi perhatian di saat kita merencanakan diskusi nantinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lalu sebetulnya apa kegunaan kita berdiskusi tersebut, anak-anak kita berdiskusi? Gunanya adalah untuk menguji keabsahan data. Apakah ia benar itu jawabannya? Apakah ia benar itu informasi yang telah dikumpulkan oleh masing-masing kelompok? Nah, di tahap setelah dilakukan diskusi secara mendalam di kelas, maka tentu akan ditemukan inilah jawaban yang benar untuk masing-masing item penelitian tersebut. Lalu langkah berikutnya adalah dibuat jawaban dari setiap butir pertanyaan tadi secara ringkas sebagai kesimpulannya. Kalau pertanyaannya ada 5, maka dibuat jawaban yang simple, yang ringkas itu 5 butir,
lalu jawaban itu dipublikasikan. Dibikinkan narasinya oleh siswa kita, dipublikasikan, ditempelkan di Mading, publikasikan di media sosial. Ini dengan sendirinya sudah terjadi kegiatan literasi di dalam proses pembelajaran. Demikianlah Bapak dan Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan dengan hasil pendapat yang saya sampaikan ini, mungkin ada yang bisa kita pedomani, kita petik, dan kita laksanakan. Atas semua kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.